Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada malam hari ini dalam kajian rutin kita, pengajian ba'da maghrib, Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir Ema. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga para pendengar setia Radio MSK di 1530 AM. Semoga saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini materi kita seperti biasa, yaitu materi fiqh yang insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya, serta memohon semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan juga para pendengar setia Radio MSK, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan materi Qawaidul Fiqhiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وثم إلى أرواح مشائخنا ومعلمينا في الدين، ثم إلى روحي خصوصا شيخنا كي حجي محمد شافي حدامي، وشيخنا الحبيب عبد الله بن حسين الشامي، وشيخنا كي حجي عبد الله شافعي، وشيخنا قرو حسن مرطها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah yang saya cintai, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam curahan rahmat, dalam ampunan dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah beberapa kali pertemuan
di mana saya dipercaya di sini untuk mengantarkan pelajaran tentang fiqh, ya. Pertemuan-pertemuan kita yang kemarin-kemarin itu sudah mengantarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah ikhlas menuntut pengetahuan yang menambahkan kekuatan, kebersihan dan kesahan ibadat kita, ya. Dari kemarin sudah saya antarkan hadis misalnya tentang fikih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah berikan kepadanya kepengertian tentang agama. Itu ya yang saya sudah antarkan. Dan fiqh ini mempunyai dasar-dasar. Yang dasar-dasar itu, dasar pengambilannya, dasar untuk mencari dalilnya, itu disebut ilmu usulul fiqh. Jadi dari mana Anda mencari dalil bahwa sholat Anda itu mesti ada rukuknya, ada sujudnya? Bagaimana Anda melakukan haji mesti ada tawafnya, mesti ada sa'ainya, begitu kan? Semua mesti ada dalil. Nah, yang dijadikan dasar-dasar dari semua dalil-dalil yang muncul pada furu' fikih, cabang-cabang fikih, itu namanya usul fiqh. Itu yang saya sebut kemarin, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i usul fiqh menjadi beredar di antara 4 dasar itu: Al-Quran, Al-Hadith, yakni As-Sunnah, lalu Ijma', kemudian Qiyas. Ya, jadi inilah usulnya, inilah dasarnya, inilah tempat membina fikih itu. Kalau nggak ada fondasi ini, fikih nggak pernah muncul cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daun dan buahnya. Semuanya kembali kepada usulul fiqh itu. Ini Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang lainnya menambahkan lagi, ada yang mereka sebut istihsan, ada yang mereka sebut al-masalihul mursalah, apa yang dipandang baik, apa yang disebut sebagai al-masalihul mursalah, persoalan-persoalan yang tiba-tiba muncul. Nanti itu juga dalam satu prinsip yang ada di dalam usulul fiqh, punya dalil tersendiri mengapa selain mazhab Syafi'i menggunakan istihsan al-masalih al-mursalah sebagai dasar fikih itu. Nah, kayak gitu. Ini yang disebut usulnya. Nah, yang kita kerjakan bersama-sama, Ibu, yang banyak banget ya, apa variasinya, padahal semuanya itu nggak ada yang keluar dari dasar itu tadi, cuma kecenderungan milieu, orang Arab sebut bi'ah, kita suka menyebutnya dengan milieu, pengaruh lingkungan dan sebagainya, kadang-kadang ikut memberikan muatan dalam memahami suatu dalil. Kalau dulu-dulu orang dibilang faqta'u aydiyahuma, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong saja tangannya. Ya sudah, ngomongnya potong gitu loh.
maka diterjemahkanlah potong itu dengan benar-benar memotong. Jadi pada haji saya yang pertama, kedua, ketiga masih sempat melihat tangan-tangan yang telapak tangan yang digantung di tiang-tiang listrik, ada 3, ada 5. Saya lihat orang-orang yang baru dipotong tangannya di musim haji. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Buat kamu dalam melaksanakan kisos itu ada kebenaran hidup yang tak akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang menyangka bahwa kisos adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran. Misalnya ada juga yang berani menerjak ini dengan ucapan pelanggaran HAM, padahal di negeri-negeri yang suka berbicara tentang HAM tetap saja hukuman mati masih dilakukan, kayak gitu loh. Sebetulnya prinsip dasar terbaiknya udah disebut itu di dalam ayat Al-Quran, tetapi kemudian lingkungan itu yang kemudian membuat intervensi di dalam menafsirkan dasar-dasar itu tadi. Jadi ulama kita al-mutaqaddimin semuanya potong tangannya, ya dipotong. Asal udah lihat ukurannya, ini ukuran pantas, potong. Saya misalnya di majelis ulama yang khusus, maaf saya sebut saja Nahdlatul Ulama. Kebetulan pada konferensi besar Nahdlatul Ulama yang baru saja berlalu beberapa bulan kemarin itu, saya memang ketua komisinya di situ. Jadi harus menampung berbagai aspirasi, berbagai dalil terhadap beberapa masalah. Nah, yang mencuat ke atas adalah semacam tanbih, peringatan dari masyarakat itu bahwa kita tidak akan membayar pajak bila pengelolaan pajak buntutnya hanyalah sebuah penghisapan atas nama undang-undang. Ngapain rakyat yang udah nggak punya ini, nggak punya itu masih dipajekin aja? Nah, pengelola pajak enak-enakan saja, lari-larian, bikin sensasi yang hebat-hebatan. Cuma gara-gara jadi pegawai pajak saja, rumahnya jadi susah dicari pintunya di sebelah mana, kebanyakan pintu. Itu kan fenomenal. Itu dilihat oleh masyarakat. Jadi bukan nggak mau dipajekin gitu kata mereka, tetapi kalau buntutnya pajak itu hanya sebuah lembaga pengelolaan, bagaimana si kecil diperas, si besar diusung. Jadi kalau kata orang Sumatera Barat, yang dulu saya pernah di Sumatera Barat itu, dia bilang, janganlah parit digali, gunung diambah. Maksud diambah tuh ditambahin tanah. Orang yang udah nggak punya semakin dikecilkan. Orang yang sudah berpunya karena otoritas yang diatur ya oleh lingkungan dia semakin membumbung tinggi. Lalu bagaimana ujung dari peradaban hidup? Jadi persoalannya bukan enggak setuju dengan prinsip-prinsipnya itu, Pak. Jadi lingkungan ini juga memberikan intervensi-intervensi ya kepada ayat, kepada as-sunnah, kepada ijma, kadang-kadang juga masih digagahi dengan pendapat-pendapat yang bukan-bukan. Nah, untuk saya bagian ini akan ada catatan-catatan penting
yang saya mesti menguraikannya secara lebih tertib lagi. Jadi Indonesia sangat ramai ya, bagaimana memanipulasi ayat as-sunnah, bagaimana memanipulasi as-sunnah, al-ijma', konsensus para ulama atas dasar pemikiran kemanusiaan, kok tiba-tiba semuanya cocok ya, di antara para sahabat, di antara para tabi'in ini cocok. Kalau yang kagak cocok berarti dianya yang bergeser dari prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Jadi bila ada di suatu saat ibu ya, ada orang yang berparas cantik, namun setiap satu pohon, satu tiang, maka dia akan mengatakan itu 2 tiang. Apakah kita akan mengatakan orang-orang yang kurang tampan itu salah dibandingkan dengan orang yang cantik ini? Semuanya pada bilang itu 1 tiang, dia karena cantiknya lantas bilang 2 tiang. Apakah kita akan berkata ini cakepan orang ini? Jadi yang dilihat sebuah keistimewaan, itu bukan sebuah keistimewaan. Harus dipastikan, maaf ya ngomong kasarnya, mata ente juling. Maaf ya Bu, harus ada ketegasan untuk berkata seperti itu. Itu seperti frustrasinya ya, seekor hewan. Ini dalam cerita-cerita hewan-hewan yang suka dijadikan tokoh fabel ya, waktu si kancil itu enggak juga sampai mengambil buah-buah yang terjuntai di pohonnya untuk dia makan, maka segera saja dia bilang kepada teman-temannya yang lain, nggak usah deh, buahnya pahit. Padahal dianya yang nggak nyampe kayak gitu. Jadi orang yang bertabrakan dengan konsensus kemanusiaan suka tampil seperti orang pongah yang merasa dia lebih dari yang lain. Itu lumayan buat menutupi kelemahannya. Dalam fikih nanti ke bawah-bawah yang begini. Jadi tema besar yang dibicarakan oleh fuqaha versi Indonesia, di mana saya hadir dan saya membantahnya waktu itu. Dia mengatakan yang qat'iyat masih bisa dicairkan menjadi zanniyat, yang sudah pasti pun masih bisa dicairkan sebagai sesuatu yang bisa ditafsirkan ke berbagai penafsiran. Karena itu bukan qat'i, bukan pasti, tetapi zanni, relatif. Padahal ibu, padahal bapak ya, memang di dunia banyak yang relatif, tapi yang relatif jangan dipakai untuk menggusur yang sudah pasti bahwa hidungmu di bawah matamu, nggak ada yang salahkan itu ungkapan itu. Begitu nggak? Bagaimana Pak? Bahwa Anda tahu yang inilah yang mata yang di depan kepala itu, bukan yang ini. Itu sih masih relatif. Apa begitu ngomongnya? Jadi orang jangan terbuai dengan kata relatif. Itu di dalam dunia pemikiran disebut madhabus syak. Jadi madhab ragu-ragu. Maka seorang peragu yang membawa madhab itu, skepsis itu ya, di suatu saat ketika anaknya meninggal, dia ikut menangis. Sebagai bapak ketinggalan anak, ya nangislah. Waktu dia nangis, maka seorang yang berpikiran logik saja, biasa saja gitu, nggak kelewatan ini madhabus syak, orang-orang yang berprinsip
segala sesuatu itu relatif, segala sesuatu itu nggak mempunyai kepastian. Jadi saya skepsis terhadap yang disebut kepastian. Dia lagi ketinggalan anak, nangis dia. Maka kawannya bertanya, kenapa engkau menangis? Anakku mati. Yang ditanyanya mazhabnya mazhab skepsis nih, semua meragukan. Maka temennya itu tertawa jadinya pada saat kedukaan sahabatnya. Emang benar anak kamu mati? Ya mati, udah jadi bangkit. Oh enggak, kan kamu bilang semuanya relatif. Pelajarin dong, apakah dia benar-benar mati atau cuma sekadar jantungnya yang berhenti berdetak? Pelajarin anu. Lu jangan begitu dong, ini kan kenyataan. Di suatu saat orang akan berbenturan dengan gaya pikirannya sendiri. Oleh sebab itu bila disepakati ijma, ya udah, jangan muncul kegagahan gitu. Nggak ada ijma-ijmaan. Yang ijma pun bisa dicairkan menjadi bukan ijma. Kalau begitu, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina pun masih boleh ditawar. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini prinsip moralitas yang kagak ada bandingannya pada semua filosofi yang dibaca orang tentang filsafat moral. Minta maaf Pak ya, dulu bacaan saya di IAIN itu pada saat saya masih kuliah, yang bagus itu tulisannya Franz Magnesuseno, Etika Umum. Tapi itu cuma bersifat teori-teori tentang etika, bukan kayak Quran. Ngomong langsung, itu jangan berteori deh, nanti jadi kebanyakan urusan. Kalau sama orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan uff, menghardik saja tak boleh. Itu kalau dibahas sampai ke bawah, filosofi manusia sangat cocok dengan ayat ini gitu. Karena di dunia orang ateis sendiri pun dia itu akan berduka bila ibunya lagi sakit, akan berduka bila melihat ibunya ditampari oleh bapaknya. Itu di luar prinsip moral manusia, dia akan begitu. Itu yang ateis, yang kerjaannya itu boleh dibilang sangat-sangat dimunculkan suatu semboyan-semboyan. Seandainya dunia ini 3/4-nya tergenang darah, saya masih akan tersenyum melangkah di atas genangan darah itu selama darah itu bukan darah kelompok kami. Saya baca itu dari Katastrofi Komunisme yang ditulis oleh penyair kita itu, yang menyairkan lagu Tuhan, Taufik Ismail ya. Dia tulis tentang prinsip-prinsip morality yang ada di dalam orang komunis. Tapi dalam realitasnya, biar kejam omongannya, enggak juga. Prinsip moral itu sangat menyatu dengan perasaan. Jadi saya punya tetangga semua yang dulunya disebut PKI, rajanya PKI, waktu duitnya dicolongin mulu sama anaknya, sampai dia ganti nama anaknya itu, nama yang dia pilih saya nggak usah sebut ya, sebab orang masih ada, nggak enak juga nih. Namanya si Fulan, nama vulgar untuk kehidupan. Digantilah anak itu namanya oleh ibunya yang komunis dan dasarnya Kristiani bukan Islam. Tapi anak itu hampir sebaya dengan saya, lebih tua beberapa tahun. Dia bilang, udah deh bikin tahlilan aja deh. Anak ini bapaknya lagi di penjara, hidupnya ugal-ugalan, jadi panggil dia orang kampung untuk tahlilan gitu. Wah, dianya Kristen tapi tahlilan. Ganti nama anak saya biar bener. Siapa namanya? Muhammad Soleh.
Saya bukan cerita yang saya ambil dari buku bacaan ibu ya, itu pengalaman pribadi Pak. Saya ngalamin dalam hati saya, Kristen suka ke gereja tapi orang komunis, ateis, dalam keadaan begini kok lo kok ke Tuhan juga. Dan yang aneh, prinsip moralitas yang dulunya hampir-hampir ditendang dalam bahasa filosofi umumnya, kok tahu-tahu ganti nama Muhammad Soleh. Artinya dalam banyak hal gitu, Anda tidak jangan mengandalkan sesuatu yang bukan dari prinsip dasar jiwa manusia secara kodrati untuk diganti dengan sesuatu yang sebenarnya bukan asli gitu. Ugal-ugalan, galak-galakan, bukan. Ente kalau kelihatan galak, nanti lagi sakit gigi aja ente nangis. Seorang yang sangat disebut galak diledek oleh kawan saya, tukang ngaji di kampung. Maaf ya, sebut saja apa adanya. Orang itu kebetulan gesit, gagah, militer pula gitu. Tapi pangkatnya memang yang kelas bawah-bawahan. Suka banget namparin orang. Suatu saat dia habis berbuat jahat terhadap orang, dia pukuli dia segala macam. Dia sakit kencing, nggak bisa keluar kencingnya, sehingga teriakan-teriakannya, keluhan-keluhannya didengar oleh tetangganya kiri kanan. Masya Allah, Masya Allah. Kawan saya itu memang orangnya rada-rada juga nih, teman bercanda dia. Dilihat orang udah begitu payah, sakit kencing, kencingnya macet, teriak-teriakan. Kan ente gagas suka mukulin orang, kok pakai teriak-teriakan gitu. Jadi orang-orang menjenguk juga untuk berdoa ya, bagaimanapun kawan tetangga, doain deh biar dia sembuh. Kawan saya bercanda, bilangin tuh sama si fulan gitu. Dia kan sakit kencing, kesakitan sampai ketulung-tulung. Dia kan punya pistol, dia tembak aja ujungnya. Di suatu saat Anda akan berlari ya dari hal yang sebetulnya bukan milik Anda gitu. Dia datang entah karena apa. Di suatu saat konsensus yang ada dalam kehidupan manusia juga suka diterjak-terjak oleh pemikiran-pemikiran yang pada saat itu secara kondisional gitu, karena ada sebabnya. Misalnya Anda nggak demen sama orang yang sering-sering ngomong ijma, Anda menganggap lucu pikiran dia yang sepele, segala sesuatu itu adalah serba meragukan, untuk kemudian Anda sendiri terjebak kepada sesuatu yang Anda yakini. Ngomongan ini kalau kelihatan susah, maka saya akan berkata, kemarin aja nih saya ada di Yaman, ikut majelis ulama yang pertemuan begini, akhirnya mereka itu membuat satu gagasan baru untuk menyatukan pemahaman di seluruh dunia Islam. Ada yang disebut ats-tsawabit, hal yang pasti dan tetap. Ada yang mesti berubah, at-tahawulat, ats-tsawabit wat-tahawulat. Kemarin pada pertemuan ulama ini tingkat nasional, internasional juga, dibiayai oleh Rabithah Alam Islami ya, Ikatan Dunia Islam secara keseluruhan, dalam konteks fatwa, penyatuan fatwa-fatwa. Juga saya dengar lagi muncul ini, ada yang ats-tsawabit, ada yang at-tahawul, yang mesti tetap, mesti berubah kayak gitu. Gitu? Bentuk hidung Anda boleh dirubah. Misalnya begitu kata orang-orang yang tergila-gila dengan
kecantikan. Tapi begitu dia robah malangnya, musim dingin lain musim panas. Musim dingin hidungnya kenceng, musim panas hidungnya megar. Ya, wah, dia buatlah mukanya sama semua, tampangnya begitu, bibirnya pecah delima. Dulu orang bibirnya pecah delima cantik-cantik. Sekarang kalau udah kebanyakan begitu, hilang cantiknya. Zaman saya kecil, ngomong anggur, Bu, kayaknya ada di atas kita. Makan anggur, oh orang kaya loh. Makan apel, gimana ya rasanya apel? Saat itu masih jarang anggur dan apel. Ada juga anggur kampung tuh kan, namanya anggur lemot tuh. Anggur yang dibawa dari mana-mana ditanam di sini kan asem tuh. Ya Allahu Rabbi, anggur mewah bener waktu itu. Begitu juga bila bibirnya merekah bagaikan delima, orang akan terpesona. Tapi coba sekarang ente ngelihat bibirnya pecah delima itu, mana banci-banci melulu lagi, buat tamborin. Apanya yang cantik itu? Saya juga lagi memberikan ilustrasi ya, tentang bahwa suatu saat Anda akan mengakui sesuatu yang pasti-pasti. Sepasti Anda mengatakan yang ini mata, Anda menunjuk biji mata Anda, yang ini hidung. Bila Anda terbalik, bisa saja hidung menjadi mata, mata menjadi hidung. Andanya yang udah terbalik-balik gitu. Jadi Quran, hadis, nanti ada yang terjemahkan ya, berdasarkan ya tingkat pengetahuan, berdasarkan lingkungan, berdasarkan ini dan itu. Nah itu pada saat begitu Rasulullah merekomendasikan ini dengan hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan paham di antara umatku adalah rahmat. Yang berbeda masih rahmat. Bagaimana yang sudah ittifaq, kesepakatan. Jadi jangan dibalik. Yang benci banget sama ikhtilaf, membalik hadis itu. Idza kana al-ikhtilafu rahmah, lakana al-ittifaqu adzaban. Kalau perbedaan paham itu jadi rahmat, tentu kesatuan paham menjadi azab dong. Ya ente sih ngomong begitu, bahwa lingkungan, bahwa pengertian-pengertian itu akan menciptakan ketidaksamaan, dan itulah alamiah, itulah kemanusiaan. Masa kalau tukang pabrik sepatu ini cuma menerbitkan sepatu nomornya 40 semuanya, bagaimana dengan orang yang kakinya nomor 45, 42? Bagaimana dengan yang 37, 38? Apa mesti pakai satu itu saja? Kalau semua fikih adalah Syafi'i, fikih menjadi adab, walaupun cuma satu. Kalau fikih semuanya Hanafi, fikih menjadi adab, walaupun sudah menjadi satu. Itu yang menyebabkan Imam Malik tidak setuju ketika penguasa mengatakan buang yang lain, tentukan buku kamu adalah rujukan satu-satunya. Itu kesana larinya. Jadi bahwa di suatu saat orang memerlukan perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan yang menyeret kepada tidak adanya kesatuan itu tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Sebab di antara yang berubah ada yang tetap gitu. Anak sekarang karena kemodernan, ya saya udah dengar deh dari yang tua-tua juga ya, kita ini mesti berubah. Mesti berubah. Dari dulu tuh filosof tuh yang ngomong pantarei, semuanya serba berubah. Tapi harus Anda yakini bahwa ibu lebih tua dari anaknya. Bisa enggak Anda merubahnya itu?
anak lebih tua dari ibunya. Tuh yang tua tuh lagaknya gitu loh. Terbalik ya, ibu lebih tua dari anaknya. Ada ibu yang lebih muda dari anaknya. Iya, anaknya pakai jilbab, dia rambutnya corang-coreng, hijau, merah, kuning. Kalau saya dulu bilang tuh burung kepodang tuh, ente lihat tuh ya. Minta maaf. Iya, tapi kalau usia ibu dengan anak Anda mau robah, sebagai mengatakan ada ibu yang lebih muda dari anaknya, itu sih omongan-omongan yang dilonggar-longgarkan saja. Prinsip nggak bisa begitu. Wong si anak dilahirkan dari perut ibunya, ya mesti ibu dulu yang ada, baru si anak. Bagian ini disebut qat'iyat, kepastian. Saya berharap usul fikih saya sebagai suatu pengantar dipakai benar-benar nih, ya, bahwa ada orang yang mencoba-coba untuk menggusur bagian-bagian yang disebut ijma' sebagai sesuatu yang diabaikan. Jadi yang ingin dimunculkan pemikiran saya, bukan ijma', kayak gitu. Nah, baru qiyas. Kenapa sih pakai qiyas-qiyas? La qiyasa fid din, nggak main qiyas-qiyasan dalam agama. Oh jangan begitu, kegalakan nanti ngomongnya. Bila tidak ada analogi, tidak ada qiyas, nanti orang Indonesia bayar zakat makanan pokoknya jadi bebas, sebab di Arab enggak ada beras. Kalaupun ada, yang dizakatkan itu gandumnya. Apakah karena enggak ada gandum dan menganalogikan itu kagak boleh, maka semua muslimin Indonesia enggak wajib bayar zakat fitrah? Anda berani ngomong begitu? Seorang fakih terkemuka ya di negerinya malah pernah bertanya-tanya kepada saya. Bahkan kami ini sudah diserbu oleh pandangan yang baru yang mengatakan bahwa karena uangnya disimpan bukan dengan mata uang emas dan perak, itu Bu ya, itu kan alat bayar yang ada di zaman Rasulullah, cuma gitu dibayar dengan kertas yang diakui dengan komitmen kenegaraan bahwa ini adalah alat tukar. Ininya sih barangnya nggak lebih mahal dari kertas koran, malahan kalau dikiloin banyakan kertas koran. Jadi zatnya, bendanya nggak punya nilai, yang punya nilai komitmennya, kayak gitu. Maka beberapa ulama berkata, ini ulama Syria Ibu yang ngomong pada saya, apakah di Indonesia juga udah ada pandangan begini? Kenapa nggak mau berzakat? Karena uang kita ini udah bukan emas dan perak lagi. Apa sebab? Sebab dia menghindari prinsip-prinsip qiyas, analogi. Padahal sebagai alat tukar dan punya nilai, dia emas, dia perak, dia duit yang diangkat sejajar sebagai alat bayar gitu loh ya. Dulu kan emasnya yang jadi alat bayar, peraknya yang jadi alat bayar. Sekarang zaman kesulitan. Kalau orang pergi haji itu kayak zaman tahun 60-an ya, dikasih living cost, duitnya ditaruh di ember Pak. Itu realitas. Bagi uangnya living cost kan duitnya koin-koin itu ya, seember. Bawa duit begini aja juga pegelnya bukan main. Atau Anda berbelanja dengan keharusan seperti itu. Dunia kan kemudian berkembang dan Islam menyetujuinya. Kalau ini udah nggak kepake, analogikan. Itulah yang disebut qiyas.
Kalau ini kemudian merajalela sebagai mengatakan nggak pakai main kias-kiasan, ya dia kepengen bebas dari zakat itu. Kalau gitu nyimpen dolar aja deh, jadi nggak kena zakat. Anda berani bertaruh nggak? Bila itu yang difikirkan oleh kaum muslimin, maka kemudian si miskin akan mati melarat. Dampaknya akan ke sana. Si kaya akan lumpuh dalam kekayaan karena dia nggak ketemu lagi sama cleaning service yang dia mau bayar, karena semuanya udah kepayaan, nggak ada yang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di suatu saat suatu negara bisa dibunuh oleh kemiskinan, dan pada saat lain suatu negara dibunuh oleh kekayaan. Karena semuanya udah serba kaya, nggak ada yang mau jadi tukang semir, nggak ada yang mau jadi tukang bengkel mobil, nggak ada yang mau nyapu-nyapu rumah, nggak ada yang mau membersihkan WC di kantor-kantor. Jadi semua direktur itu kalau datang ke kantor dia punya kamar khususnya kan, dia mesti cuci sendiri WC-nya. Dia mau cari orang miskin udah nggak ketemu karena negaranya kekayaan. Itu antara lain perluasan dari sebutan qiyas. Jadi agama itu kemudian berhenti langkahnya karena tidak ada muatan analogi. Dalam bahasa Arabnya qiyas, dan semuanya ada dalil-dalilnya di dalam Quran. Begitu ya? Itulah yang disebut usul fikih. Nah, dari sini lahir yang kita kerjain, ini fikihnya. Makanya kita lihat ada yang sembayangnya ngangkang kelebaran, begitu kan? Kalau mau dihabisin sih rasanya nggak bisa habis. Ada yang sholatnya seperti kebanyakan kaum muslimin, yang kata Imam Ghazali pada saat dia menjadi faqih terkemuka, jarak antara kaki dan kaki cukup sejengkal saja, shibran. Yang satu melihat hadits-hadits yang lain. Dulu di zaman Rasulullah saking banyaknya jamaah, orang tuh sembahyang sampai berdesak-desakan, kaki pun berhimpit-himpitan. Ya, tetapi jangan sampai diartikan kaki berhimpit-himpitan itu mesti ngangkangin kaki dong. Kata yang satu, itu kan makannya berhimpit-himpitan kebanyakan orang. Sampai sekarang juga kita kadang-kadang sujud aja di kaki orang. Kalau di Masjidil Haram, kalau nggak kebagian kaki, di pantat orang juga kita masih sujud. Kan kondisinya berdesak-desakan ibu ya, saking kuatnya orang berjamaah sampai bahu dengan bahu merapat, kaki dengan kaki merapat. Bisa kita bayangkan bagaimana khusyuknya para sahabat mengejar berjamaah. Lagian masjidnya juga masih kecil. Masjid zaman Nabi itu segede raudhah yang ibu-ibu suka kejar. Jadi ya, raudhah kecil. Itulah masjid Rasulullah. Sahabat semakin banyak. Jadi di suatu saat terjadi hal seperti itu. Tapi ada yang kemudian memahami, menurut paham dia, ya kalau sekarang udah nggak begitu, kakinya dong dilebarin biar tetap berdesak-desakan. Wallahu a'lamu bissawab. Siapa yang mau mengikutinya? Di Mekah kita salat, di Madinah kita salat, dan saya hadir di pengajian ulama-ulama mereka. Alimnya nggak ketulungan, malu kita melihat mereka sebagai orang alim. Udah gitu buta lagi. Kalau dia nyebutin hadis karena itu bahasa mereka, ya Allah lengkap benar. Udah gitu bisa dia talar pula. Ini dikeluarkan oleh Bukhari, ini oleh At-Tabrani, ini oleh itu. Kalau kita kan lafaznya aja lupa melulu. Saya ikut mengaji kepada alim-alim yang di Masjidil Haram itu. Terus dia bilang, wa ma ra'ayna wa ma sami'na hadithan yadullu ala anna Rasulullah yarfa' yadayhi fid du'a
ba'das shalah ma wajadna. Dari sekian banyak hadis yang kita pelajari, yang kita lihat, saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada hadis yang menyatakan Rasulullah berdoa sesudah sholat dengan mengangkatkan tangan. Kenapa dia bertahan seperti itu? Itu hanya pandangan satu faqih bahwa dia tidak melihat hadis, tidak menemukan hadis. Tetapi apakah hadis yang dasarnya tidak menemukan itu harus menjadi penjegal dari hadis-hadis yang menyuruh melakukan itu? Nah, ini kemudian nanti jadi kecenderungan. Kita udah adzan ya, nanti sampai di sini. Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita nyambung dulu. Berapa menit? Ya. Bapak Ibu, anak-anak saya merasa girang ini ya, bisa memberikan satu gambaran yang agaknya, saya tidak menyebut ini komprehensif ya, tetapi saya berharap ada pemahaman-pemahaman yang terbuka itu untuk jangan jadi tukang ngamuk gitu pada persoalan-persoalan ikhtilaf di dalam fikih kayak begini, karena pikiran-pikiran kita juga kadang-kadang menambahkan itu. Dan agama sendiri sih ngajarinnya nggak terlalu nggak strict banget gitu, sebagaimana yang ia pahami. Maka si fulan itu berkata, saya nggak pernah dengar, karena saya nggak pernah dengar, saya tidak melakukannya. Yang satu ngedengar gitu. Apabila saya ngedengar, apakah sebab si fulan kawan kita itu nggak ngedengar, lalu dia harus menjegal apa yang kita dengar? Buat yang nggak ngedengar, silakan saja melakukan apa yang dia tidak dengar, tapi jangan membendung kami karena kami dengar. Ini waktu Ahmad Hasan, guru besar saudara-saudara kita dari Persatuan Islam, ini yang namanya Persis kan, Persatuan Islam, itu waktu mengomentari gitu. Sebetulnya itu wajib nggak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, atau hukumnya sekadar sunat saja? Dia akhirnya lebih cenderung untuk mengatakan wajib, dan dia menganalisa dalil yang mesti dikemukakan. Mengapa ada sekian banyak hadis yang menyebutkan Nabi tidak membaca bismillah, tapi mengapa sekian banyak sahabat juga meriwayatkan Nabi membaca bismillah? Wal basmalatu ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat diantaranya, di antara 7 ayat yang ada di dalam Al-Fatihah itu. Dia menyelesaikan dengan analogi kayak gini, dengan dalil kayak gini. Dia bilang, sahabat kan waktu itu sholat berjamaah, ada yang di saf awal, ada yang di saf kedua, ada yang di saf akhir. Nggak sama pendengaran yang di saf awal dengan yang di saf akhir. Jadi kemungkinan 2 riwayat itu lahir adalah logik saja. Kenapa yang saf-saf pertama itu menyebutkan Nabi itu baca bismillah? Dia dengar gitu. Kenapa yang di sebelah sana ada yang mengucapkan bahwa Nabi nggak baca bismillah? Dia nggak dengar gitu. Yang nggak dengar jangan membendung yang mendengar gitu. Bisa bisa Pak ya? Nah, hal-hal begini dalam fikih ini banyak banget kayak gitu. Nah, nanti pada uraian fikih selanjutnya baru saya katakan itu. Makanya karena milieu orang-orang Mekah Madinah sangat menjaga sunnah Rasulullah, sehingga jangankan yang tidak diizinkan, yang diizinkan Nabi, yang disuruh Nabi, tapi manakala mereka tidak pernah melihatnya, tetap mereka pegang dengan bersikukuh. Kalau saya amalin juga nanti akan banyak muncul yang nggak dikerjain Nabi. Dia bilang begitu. Makanya dia tinggalkan. Nggak ada berdoa-berdoaan.
nggak ada berzikir-zikiran, anu. Apakah dia nggak dengar? Oh, dia dengar hadisnya, tapi dia tidak melakukannya. Karena ada kecenderungan ngejagain perilaku Rasulullah lebih baik daripada membuka-buka peluang untuk masuknya sesuatu yang lain. Itu khusus untuk Mekah, Madinah ditunjang oleh milieu ini, ngejagain kayak gitu. Tapi yang nggak terjaga ya gedung-gedung itu. Kalau ibadat sih dijaga memang. Gedung-gedung itu ya buatan Hilton Hotel, Oberoi Hotel, Movenpick Hotel. Kadang-kadang saya mendengar sesuatu yang saya nggak suka, Bu. Pada saat saya di dalam hotel tuh waktu-waktu kemarin, azan dari Masjidil Haram tuh nggak kedengeran. Saya bingung nih, lah kok nggak kedengeran? Dan saya lagi melek waktu itu. Tapi itu nggak lama itu. Padahal kalau kita ada di luar jauh banget kedengeran sampai ke sana-sana. Ini sebuah sistem ya, nanti akan merubah milieu masyarakat yang ada di sana. Saya juga bersedih-sedih, saya juga ikut terharu dengan doanya imam masjid waktu tarawih, doa panjang itu. Ya Allah, perbaikilah akhlak anak-anak muda kami. Ya intinya kotanya juga udah dirubah. Kenapa di hotel-hotel itu ngambil adzan nggak kedengeran? Maaf ya, bukan saya melebarkan. Saya lewat dari Masjidil Haram ke tempat saya mukim di apa namanya itu, di pondoknya itu ya, di maktab itu. Nah, saya lihat orang-orang Arab itu lagi ngobrol. Saya tanya, "Awa tashhaduna al-af'al al-aflam al-'airah?" Sekarang udah banyak parabola. Kalian juga menyaksikan film-film cabul? Saya tanya begitu. Aw tashhadun al-aflam al-'airah? Naam. Nahnu nusyahiduha. Iya, kita menyaksikan itu. Jadi nggak mesti datang ke Ancol, nggak mesti datang sini. Rumah tangganya mereka udah begitu. Lalu apa yang bisa dibentuk? Lah, jadi Anda harus tahu, milieu sangat berpengaruh. Niat ulama-ulama Saudi Arabia dalam persoalan menjaga apa yang menjadi perilaku Rasulullah, mudah-mudahan menambahkan pahala mereka. Tapi niat orang-orang yang jauh dari Mekah untuk merawat apa yang disuruh Rasulullah. Inni uhibbuka ya Mu'adz, faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis yang sahih. Aku senang benar dengan engkau hai Mu'adz. Mu'adz itu seorang faqih yang suka disuruh oleh Rasulullah mengajarkan fikih kemana-mana sampai ke negeri Yaman, dari Saudi Arabia ke negeri Yaman. Faqul dubura kulli salatin, maka katakanlah setiap kali kau usai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk menyebut namamu, mengingat dirimu. Itu zikir maknanya double tuh ya. Allahumma a'inni ala dzikrika, itu Nabi yang ajarin. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Nabi saking demennya sama sahabatnya sampai bilang begitu, setiap habis sholat baca ini ya. Kalau kemudian saya belum pernah dengar hadisnya, lantas ini diamalinya kapan gitu. Nah ini kemudian menjadi perubahan-perubahan ya yang ada karena milieunya. Orang sana kekuatan menjaga apa yang ada pada diri Rasulullah itu terlalu hebat. Orang sini terlalu sayang dong kalau semuanya pakai ditinggal-tinggalin. Jadi sebetulnya substansinya khilafnya cuma tipis-tipis saja kayak gitu. Cuma orang yang galak itulah yang membuat ikhtilaf itu tidak lagi menjadi rahmah, tetapi main cakar-cakaran yang tidak perlu. Dia bilang salah ente,
ente kenapa begitu? Emang ente nggak dengar hadisnya? Tahu? Ana lebih hafal soal hadis dari ente. Hafal kok nggak ngamalin? Ya karena kita nggak ngeliat. Jadi itu bukan dalil agama, dalil pemahaman. Saudara jangan bertengkar dalam konteks pemahaman-pemahaman yang berbeda, ya, tetapi bertahan mati-matian kepada hal-hal yang benar-benar adanya di Quran, adanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip dasar pertengkaran fiqh, makanya Nabi sebut rahmah, milieu, kondisi, tingkat pengetahuan yang dimiliki manusia juga berbeda-beda. Jadi itulah sebabnya sejauh perbedaan yang terjadi di dunia Islam sebenarnya tetap aja masih berada dalam bingkai fi itari, ya, di dalam bingkai Quran, bingkai sunnah, bingkai ijma, dan bingkai analogi yang juga pernah dilakukan di zaman sahabat, tabi'in, dan wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan ini juga menyambahkan bagian lagi, ya, yang untuk besok pada pertemuan kita selanjutnya kita sudah berangkat benar-benar pada yang disebut qawaid fiqhiyah, karena yang tadi masih tetap berada dalam daerah usul perluasannya. Nah yang nanti kalau usul melulu kita nggak bisa dong lari ke fikihnya, ya, tapi fikih ribuan, ratusan ribu masalah-masalahnya. Jadi mesti ada patokan-patokan prinsipnya. Itu disebut kaidah, jamaknya qawaid, kaidah fikih. Dari kaidah itulah muncul ratusan masalah. Nah, kita akan belajar ke sana. Tapi sebelum saya tutup, saya berharap jamaah, ibu, bapak sekalian, anak-anak saya, ya, coba Anda pikirin bahwa prinsip dasar fikih itu ternyata pada saat saya bertanya kepada Dr. Nahrawi Abdussalam, dia fakih terkemuka yang sangat terpakai dari Indonesia di negeri Mesir sendiri, omongannya didengar orang, bukunya best seller yang ditulis tentang pandangan fikih mazhab Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadidnya. Nah, itu dia bilang, apa sih prinsip yang ada benar-benar dalam hukum Islam? Berasal dari satu ayat, Pak Saifuddin. Apaan? La tazlimun wa la tuzlamun. Dari sini muncul ratusan ribu masalah dalam fikih. Kamu jangan menzolimi orang, tapi kamu juga tidak boleh dizolimi orang. Itu ayat yang menjadi apa? Padanya bertumpu itu seluruh masalah-masalah dalam fikih. Itu kata beliau. Nah, terus yang kata ulama bagaimana tentang qawaid fikih? Qawaid fikih nanti menyebar dari ayat itu pada 5 kaidah, yang dari 5 kaidah muncul ribuan kaidah, yang dari ribuan kaidah muncul entah berapa persoalan-persoalan fikihnya. Nah, itulah catatannya. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang bukan Allah, kajian kita pada malam hari ini. Semoga dengan materi fikih yang sudah dipaparkan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Semoga selalu kita istiqomah untuk selalu mendalami ilmu-ilmu agama yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya
sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.